Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semuanya sehat-sehat saja dah. Ya, mudah-mudahan kita berharap semuanya tetap di rumah dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Dan Bapak berpesan bahwa senantiasa menjaga kesehatan. Jangan banyak pergi keluar, tetap stay di rumah, jaga kesehatan. Kalau keluar, senantiasa memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan dengan sabun. Supaya kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan mempelajari kembali tentang pengelolaan bisnis retail. Kalau kemarin di pertemuan yang lalu kita bicarakan tentang manajemen pergudangan, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengelolaan persediaan yang telah ada di gudang untuk dikelola kembali. Pengelolaannya tersebut dengan metode penilaian persediaan. Setelah barang ada di gudang, maka barang tersebut akan kita keluarkan. Bagaimana cara pengeluarannya? Bagaimana cara pencatatannya? Bagaimana menghitungnya? Itu semua kita pelajari dengan metode penilaian persediaan. Metode penilaian persediaan terdapat beberapa macam. Yang pertama adalah metode FIFO, first in first out, atau MPKP, masuk pertama keluar pertama. Metode ini dalam pencatatannya, barang yang masuk gudang pertama kali akan dikeluarkan dari gudang pertama kali atau akan digunakan pertama kali. Barang yang masuk pertama akan dijual pertama kali. Itu metode FIFO. Yang berikutnya adalah metode LIFO, last in first out, atau MTKP, masuk terakhir keluar pertama. Metode ini pencatatannya adalah barang yang terakhir masuk akan dikeluarkan, akan dijual, akan digunakan lebih awal daripada barang yang masuk ke gudang pertama kali. Maka dikatakan metode tersebut adalah yang masuk terakhir akan dikeluarkan pertama kali. Metode yang berikutnya adalah metode penggabungan antara metode FIFO dan metode LIFO, yaitu metode average atau rata-rata. Jadi metode ini barang yang masuk ke gudang masing-masing, setiap ada barang masuk akan dihitung, dijumlahkan jumlahnya dengan barang yang sudah ada di gudang, kemudian harganya akan di rata-rata dari barang yang ada tersebut, maka dinamakan metode rata-rata. Itu ada 3 macam metode dalam pengelolaan ataupun mengeluarkan barang dari gudang untuk digunakan ataupun untuk dijual kembali. Itu. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya marilah kita sampaikan contoh penghitungan dalam metode tersebut. Yang pertama kita akan mencoba menghitung metode FIFO. Perhatikan,
contoh soal. Contoh soal CV subur pada bulan September 2020 terjadi transaksi sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 1 September 2020 terdapat persediaan awal sebanyak 10 unit dengan nilai pembelian Rp15.000. Berikutnya, tanggal 5 September 2020 terjadi pembelian barang sebesar 40 unit, rata-rata harganya per unitnya Rp17.000. Kemudian transaksi berikutnya adalah pada tanggal 11 September 2020 terjadi pembelian lagi 50 unit barang dengan harga Rp20.000. Kemudian yang terakhir, tanggal 25 September terjadi penjualan sebesar 60 unit dengan harga jual. Ingat, ini harga jual sebesar Rp22.000. Bagaimana cara pencatatannya? Dengan metode FIFO. Marilah kita perhatikan bersama-sama. Sebelumnya, untuk mencatat dengan metode FIFO maupun LIFO ataupun average cost, itu kita akan membuat 10 kolom terlebih dahulu. 10 kolom tersebut adalah seperti ini. Jadi kolom yang pertama kita gunakan untuk mencatat tanggal transaksi, tanggal transaksinya. Kemudian 3 kolom berikutnya adalah pembelian. Pembelian kita kasih 3 kolom. Yang pertama jumlah unit barang, yang kedua harga barang, kemudian jumlah. Jumlah itu adalah unit kali harga barang. Kemudian kolom berikutnya adalah penjualan. Penjualan juga kita kasih 3 kolom untuk unit, harga ataupun harga beli, dan jumlah. Kemudian persediaan juga kita beri 3 kolom untuk unitnya, harganya maupun jumlahnya. Itu. Jadi kita siapkan 10 kolom. Kemudian akan kita catat bagaimana? Ya, kita perhatikan tadi soalnya tanggal 1 September terdapat persediaan awal sebanyak 10 unit dengan harga Rp15.000, maka akan kita catat transaksi tersebut adalah dalam kolom persediaan. Sebanyak 10 unit, harganya Rp15.000, maka jumlahnya nilai persediaan tersebut adalah 10 kali 15, yaitu 150 unit. Kemudian pada tanggal 5 September 2020 terjadi pembelian sebanyak 40 unit, maka akan kita catat di kolom pembelian 40 unit, harganya Rp17.000, maka jumlahnya 40 kali Rp17.000, jadinya Rp680.000. Kemudian kita catat di persediaan. Perhatikan di sini. Tanggal 5 masih ada persediaan di tanggal 1 kemarin. Kita catat kembali 10 unit kali 15.000 sama dengan jumlahnya 150.000. Kemudian terdapat pembelian lagi 40.000 sebesar 40 unit sebesar 17.000, maka
jumlahnya Rp680.000. Berikutnya pada tanggal 11 September 2020 terjadi pembelian lagi sebesar 50 unit. Nah, kita catat lagi di pembelian, karena ada pembelian di kolom pembelian, unitnya ada 50 unit, harganya 20.000, maka jumlahnya senilai 1 juta rupiah. Kemudian kita catat lagi di persediaan, di kolom persediaan. Ingat lagi di tanggal 5 kemarin, ya, itu kita catat kembali 10 kali 15.000, 150.000, kemudian 40 kali 17.000, 680.000, dan ada pembelian 50.000, 50 unit kali 20.000, jadinya 1 juta rupiah. Perhatikan lagi tanggal 25. Nah, tanggal 25 terjadi penjualan. Nah, terjadi penjualan sebesar 60 unit. Harga jualnya 22.000. Perhatikan, 22.000 itu adalah harga jual, bukan harga beli. Yang akan kita catat adalah menggunakan harga beli, bukan harga jualnya. Perhatikan, karena penjualannya 60 unit dengan metodenya FIFO, maka barang yang pertama kali masuk harus kita keluarkan pertama kali. Kita jual pertama kali. Nah, padahal barang yang pertama kali cuma 10 unit, maka kita tulis saja penjualan 10 unit kali 15.000, 150.000. Padahal penjualannya ada 60 unit. Nah, masih kurang 50 unit. Kemudian barang yang kedua masuk berapa? 40 unit. Tambahkan lagi 40 unit, kita jual lagi dengan harga 17.000. Masih kurang lagi 10 unit. Kita ambilkan barang yang terakhir masuk. 10 unit kali 20.000. Harganya jumlahnya menjadi 200.000 rupiah. Maka dengan demikian persediaannya tinggal 40 unit dengan harga 20.000 rupiah. Sehingga persediaan pada tanggal 25 September 2020 senilai 800.000 rupiah. Nah, itulah yang kita perhatikan dalam penghitungan pencatatan metode FIFO di kolom penjualannya yang perlu diperhatikan. Dengan demikian, nilai persediaan pada akhir periode pada tanggal akhir September 2020 terdapat 40 unit dengan harga Rp20.000, sehingga persediaannya masih ada Rp800.000. Jadi secara keseluruhan persediaan barang yang ada di gudang masih ada Rp800.000. Demikian cara pencatatan persediaan dengan metode FIFO. Mudah-mudahan anak-anak memperhatikan dengan seksama, nanti bisa diulang-ulang, dilihat lagi supaya anak-anak bisa lebih paham. Demikian video dari Bapak Sarjito untuk kali ini. Mudah-mudahan mendapatkan bimbingan dari Allah SWT, sehingga anak-anak bisa lebih jelas, bisa mengerti, bisa melaksanakan nanti kalau ada permasalahan di gudang dengan mencatat
menggunakan metode FIFO. Terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.